Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Jannah dari SMP Islam Darut Tauhid LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 pada tanggal 3 Desember 2023. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Dua anak ya yang tidak hadir. Ya. Ingin mengecek kerapian terlebih dahulu, dimohon berdiri sebentar. Bajunya sudah dimasukkan semua? Sudah. Ya, silakan duduk kembali. Ini yang masih ada berserakan di depan, silakan dilihat di bawahnya. Ada sampah-sampah atau tidak? Hari ini sudah piket semua? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kelasnya sudah bersih. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Nur Fadila, Nurul Hidayah, Saimah, Lailatul Mufarroha, Melisa Laili, Sifa, Muti, Airin, Ulfadiana, Firdausatul Jannah. Hadir hari ini Zahra dan Maisal ya, dua anak ya yang tidak hadir hari ini. Ada keterangan nak? Tidak ada keterangan. Di sekretaris tidak memberikan keterangan? Tidak ada ya? Silakan dipimpin oleh biasanya ketua kelas. Sekarang Ibu minta yang lain. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Silakan dipimpin, Mbak Ina. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Silakan dimohon berdiri. Nyanyi serempak ya, suaranya nyaring. Apa tadi di depan? Ada bacaannya yang di slide yang paling depan? Teks ulasan. Oke. Di pelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari teks ulasan, yaitu mengidentifikasi teks ulasan. Ada yang masih ingat pengertian teks ulasan itu apa? Saya, Bu. Siva, silakan Siva. Teks ulasan adalah memberi informasi berupa penilaian, pertimbangan, hingga kritik terhadap suatu karya. Oke, baik. Jawaban dari Siva, ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Teks ulasan adalah sebuah penilaian, pertimbangan terhadap
Siapa ini? Mbak Firda, silakan Mbak Firda. 1. Berisi tentang keunggulan atau kelemahan karya. 2. Memberi pertimbangan kepada pembaca untuk memilih karya yang akan dilihat atau dibaca. Berisi tentang keunggulan dan kelemahan karya. Yang kedua, memilih karya yang akan dilihat atau dibaca. Ya, jadi dalam teks ulasan ini kita menyebutkan kelebihan dan kekurangan. Namanya menilai, ya kan? Pasti ada menilai tentang kelebihan dan kekurangan sebuah karya, baik karya fiksi ataupun non fiksi. Oke. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, ya, tujuan pembelajarannya bisa minta tolong dibacakan Mbak Nur ya. Yuk, Nur. Silakan, tolong dibacakan tujuan pembelajaran. Menjelaskan kekurangan dan kelebihan video ulasan film yang diperdengarkan. Menceritakan kembali isi video ulasan film yang diperdengarkan. Oke, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini mencari kelebihan dan kekurangan dari film atau ulasan yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali isi video ulasan film yang diperdengarkan. Kenapa harus film, Bu? Karena hari ini kita akan mempelajari tentang ulasan sebuah film. Tapi ulasan itu tidak hanya harus film, bisa seperti novel, cerpen, buku ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tapi untuk hari ini, Ibu memberikan contoh bagaimana mengulas sebuah film, ya. Meresensi itu kan biasanya dilakukan oleh penulis, ya kan? Dari sebuah karya itu diulas, ya kan? Nah, di situ kalau kita sering temukan itu di mana ya? Mengulas sebuah film. Itu seringkali kita temui ulasan atau biasa kita sebut dengan review, ya. Pernahkah kalian membaca atau mendengar ulasan sebuah karya, film, novel, cerpen, atau buku pengetahuan? Itu kalian pernah mendengarnya di mana atau melihatnya di mana? Di YouTube, di TikTok, di Facebook, biasanya juga ada ya, sering muncul video-video cuplikan seperti itu. Terus di mana lagi? Di media sosial yang lainnya, ya bisa juga itu di buku, ya. Oke, yang nomor 2, coba jelaskan apa itu kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Ina, silakan. Kelebihan sebuah karya menyebutkan hal baik agar orang tertarik untuk membaca atau melihat. Contoh, menceritakan sinopsisnya identitas karya. Kekurangannya tidak menyebut identitas, tidak menceritakan sinopsis secara jelas. Oke, berarti cara mencari kelebihan dan kekurangannya itu biasanya itu tidak di dalam ulasan tersebut tidak menyebutkan identitas karya, ya kalau kekurangan. Kemudian tidak menceritakan sinopsis secara jelas, begitu juga sebaliknya. Nanti Ibu akan memberikan sebuah contoh film yang akan Ibu putar, ya. Kemudian kalian diminta untuk mencari kelebihan dan kekurangan film tersebut, dalam film tersebut, ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan stimulus yang ini, dan bagaimana cara atau langkah-langkah menceritakan kembali sebuah karya? Yang pertama, dibaca atau didengarkan secara cermat. Yang kedua, mencatat gagasan utamanya. Yang ketiga, mengembangkan dengan bahasa sendiri.
dibaca atau didengarkan secara cermat. Sama halnya dengan teks-teks yang lain, langkah menyimpulkan, ya kan? Dibaca secara cermat, kemudian menulis gagasan utamanya, dan yang ketiga, mampu menceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Itu sudah sering kita lakukan di pelajaran yang lain. Ibu rasa kalau menceritakan kembali itu sudah di luar kepala gitu ya. Oke, jadi itu adalah karena film suami kemarin gue ini, menurut gue film yang pertamanya itu udah titik. Dan boleh bagi film yang gue ini bisa ganti aja judul filmnya jadi Keluarga Ayam Leon. Alasannya kenapa? Karena di beberapa konteks yang dihadirkan di film ini adalah tentang ayam leon, alias tentang anak ayam yang diwarna-warnain yang dijual di FDF di situ. Oke, jadi gue akan bahas hal-hal yang gue dulu ya dari filmnya. Keluarga kemarin itu dari film yang pertama ya, karena ini mengikuti perkembangan zaman saat ini, mulai dari kampanye kerja oleh online sampai adanya pandemi. Walaupun posisi pandemi di film kedua ini bukan sesuatu yang dinanti banget sih, mungkin di sisi lain juga Gojek bisa banget potong dari film yang kedua ini, makanya udah ada dari dulunya kayak. Itu juga ditambah lagi dengan beberapa keluar komedi yang lumayan menghibur ya. Kayaknya memang di pada film 12 ya, pastinya selalu menghibur. Lalu kalau aku kan berbeda daripada sini, saya masih sesuai dan bagus kayak film sebelumnya. Itu di dalam membaca sebagian yang suka-suka. Oke, kenapa sih di awal video gue bilang ini film judulnya diganti jadi Keluarga Ayam Leon? Karena koreografi karakter Ara di film kedua ini jauh lebih banyak porsinya dibandingkan film yang pertama. Akhirnya menurut gue film kedua ini jadi beda banget sama yang pertama. Di sini sudah Ibu siapkan kolom seperti ini 5 orang. Di sini ada 5 kelompok kan? Tolong perwakilan 5 anak untuk mengambil potongan kalimat ini ditempelkan di depan. Mana yang termasuk kelebihan dan mana yang termasuk kekurangan? Ya, tentang film yang didengarkan tadi. Ulasan film yang didengarkan. Silakan. Langsung ambil 5 ya, langsung ambil, berarti tiap anak mengambil 5. 5. Yuk. Mengambil kelebihan dan kekurangan. Ulasan film yang tadi ya, ini kelebihan dan kekurangan. Ya, silakan dibaca kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Kelebihan menjelaskan sinematografi dan desain yang jelas. Yang kedua, Yang kedua, menceritakan secara jujur bahwa naskah terlalu sederhana. Yang ketiga, memuat cuplikan film, tentunya membuat orang penasaran ingin menontonnya. Nomor 4, memuat cuplikan film, tentunya membuat orang penasaran ingin menonton. Kekurangan, mengulas terlalu cepat dalam menjelaskan. Nomor 2, mengulas terlalu cepat dalam menjelaskan. Nomor 3, terkesan mengejek ketika mengatakan sudah tidak ada endorse. Nomor 4, tidak menjelaskan durasi film, tim produksi, sutradara. oke. Di sini kira-kira ada yang masih double tidak? Yang kamu kerjakan? Ya, ada yang masih double. Di sini ada 2 kalimat yang sama. Berarti itu double ya. Di sini memuat cuplikan film, tentunya membuat orang penasaran ingin menonton. Oke, silakan duduk. Bukannya yang jelas kelebihannya tadi sudah dijelaskan ya secara sinematografi. Kemudian yang kedua menceritakan secara jujur. Kita kasih aplaus dulu pada perwakilan. Ceritakan kembali. Coba Ibu dibacakan. Di sini ada sedikit materi. Silakan tolong dibacakan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan mendasar karya. Keunggulan karya merupakan pendapat pengulas berupa persetujuan terhadap
diantaranya berisi paparan mengenai kelebihan karya tersebut, seperti menyebutkan identitas karya dengan rinci, menyampaikan sinopsis secara jelas, bahasa mudah dipahami, tidak menilai secara subjektif dan Seperti yang kalian kerjakan tadi. Kemudian kelemahan karya. Kelemahan karya merupakan pendapat pengulas berupa penolak terhadap karya yang diulas. Biasanya Memaparkan kekurangan-kekurangan karya, seperti tidak menyebut identitas karya, bahasa tidak mudah dipahami, menilai secara subjektif yang terkesan di endorse. Penilaian secara subjektif yang terkesan seperti di endorse kan biasanya banyak ya, hanya oh iya dipuji karena di situ adalah hasil endorsean ya, supaya orang itu tertarik untuk menonton film ini itu ya kan. Biasanya banyak ditemukan di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita untuk menceritakan kembali? Kelompoknya masing-masing sudah. Di sini Ibu minta ada 5 kelompok yang terdiri bisa 4 orang atau 3 orang ya. Mencari kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang kedua yaitu menceritakan kembali. Bisa dimulai dari sekarang ya. Ibu akan putarkan videonya. Gokil, ini bagus keren banget cok. Jujur gue kalau punya orang pecah dan bagus ini dan yang pas saya tahu itu lebih banyak mendapatkan nominasi terbaik di Indonesia. Jadi banyak itu juga termasuk nominasi itu dalam terbaik dan film kita pada terbaik. Jadi sekarang kita bahas film yang gue nonton dulu di bioskop, Budi Pekerti. Dari awal sampai akhir film ini berhasil dibuat banyak penonton. Tokohnya itu untuk menikmati filmnya. Singkatnya film ini menceritakan tentang seorang ibu baker bernama Supradi yang tiba-tiba hidup di bioskop setelah dia berpikir dengan seorang tokoh pengunjung wisata. Semakin hari kehidupan dia sengaja bukannya dibantu kedua anaknya bersama Tuhan kita berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Yang sedih, kesel, emosional, humor semua menjadi satu dalam film ini. Berapa dan tugas yang pertama di sini sudah jelas. Ada soal yang pertama dan soal yang kedua. Di sini ada kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertama mengisi kekurangan dan kelebihan serta kolom yang selanjutnya, kolom yang kedua yaitu tentang menceritakan kembali. Sudah paham ya? Silakan dikerjakan dari sekarang. Jika masih ada yang belum paham dengan yang video tadi, Ibu akan Sudah paham? Sudah. Ibu beri waktu 15 menit cukup ya? Cukup.
atau video ulasan membuat masyarakat tertarik untuk menonton film tersebut. Yang ketiga, menjelaskan sinopsis secara runtut. Yang keempat, pengulas memilih kata yang ringan dan mudah dipahami. Yang kelima, memunculkan nama pemeran dengan jelas. Kekurangan, pengulas lebih banyak menjelaskan tentang kelebihan dari film tersebut yang memunculkan pemikiran bahwa itu diintros. Pengulas tidak menjelaskan durasi film, nama produksi, sutradara, dan lain-lain. Menceritakan kembali video ulasan film Budi Pekerti. Film Budi Pekerti mendapatkan 17 nominasi di Piala Citra Indonesia, mengisahkan tentang seorang guru BK yang bernama Bu Prani viral di media sosial setelah berselisih dengan bapak-bapak pengunjung di pasar. Semakin hari, keluarga Bu Prani mendapatkan hujatan dari netizen karena menonton cuplikan video yang viral atas kesalahpahaman yang beredar. Dan karena video itu, Bu Prani terancam dikeluarkan dari sekolah tempat mengajar. Bu Prani dibantu kedua anaknya mencari jalan keluar yang dihadapi. Pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah betapa mengerikannya media sosial jika tidak bisa menyaring atau memfilter berita yang diterima. Dengan hitungan detik kehidupan seseorang dapat berubah, yang tentunya sangat berkaitan dengan dunia kita zaman sekarang. Film ini juga didukung oleh para pemain yang sangat totalitas dalam berakting sehingga membuat para penonton ikut merasakan atau masuk dalam cerita tersebut. Banyak pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini. Dan film ini wajib menjadi playlist dalam menikmati akhir pekan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tugas kita menjelaskan durasi film, nama produksi, sutradara, itu maksudnya bagaimana? Nama sutradara dan lain-lain. Sudah bisa diterima? Maksudnya di situ si ini tidak menyebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin menginformasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya serahkan kepada penyanyi. 1. Menjelaskan kekurangan dan kelebihan ulasan film Budi Pekerti. Kelebihan yang pertama, menceritakan sinopsis secara singkat. 2. Memberi informasi nominasi yang diraih. 3. Pengulas membuat orang penasaran dan ingin menonton. 4. Bahasa yang digunakan pengulas mudah dipahami. 5. Memberi tahu bahwa banyak pesan moral di dalam film tersebut. Kekurangan yang pertama, bagi sebagian orang penjelasannya terlalu cepat. 2. Pengulas memberikan penilaian tidak objektif seperti menonjolkan kelebihannya saja. 3. Belum menampakkan identitas yang memproduksi film tersebut. 2. Menceritakan kembali video ulasan film Budi Pekerti. Film Budi Pekerti yang akan tayang pada 2 November. Pengulas mendapatkan kesempatan menonton lebih awal, yaitu dalam gala premier. Dari sekilas sinopsisnya, menceritakan seorang Bu Prani yang berprofesi sebagai guru BK. Dan tiba-tiba videonya viral di medsos karena berselisih dengan pengunjung di pasar. Bu Prani sampai terancam akan dikeluarkan dari sekolah, sekalipun mendapat dukungan dari kedua anaknya. Permasalahan itu berbuntut panjang sehingga perlu dicarikan jalan keluar. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa kita harus berhati-hati dalam bersosial media, karena orang akan memiliki banyak asumsi hanya karena dari sebuah potongan video yang ternyata viral secepat kilas di medsos. Dari pemain yang sangat profesional sehingga membuat film ini berhasil membuat penonton ikut masuk dalam cerita tersebut, yang memang sangat sesuai dengan kondisi sekarang. Segalanya berdampingan dengan sosial media. Sekian dari kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semua? Dan jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk kelompok yang terakhir presentasi. Supaya kita lebih fresh, Ibu ingin kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri. Ikuti. Yuk. Sudah lebih fresh ya. Masih semangat tentang menyimpulkan teks ulasan ya. Refleksi dan menyimpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Perasaan kalian bagaimana mengenai pembelajaran hari ini? Laila. Alhamdulillah senang mendapat pengetahuan baru, mampu mengulas atau menilai sebuah ulasan dan menambah keterampilan menyimak tayangan dan dapat menceritakan kembali. Ya, perasaan kita tentunya semua senang ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak senang? Ya. Sudah kita bisa memahami tentang bagaimana mencari kelebihan dan kekurangan teks ulasan atau ulasan film tersebut dan mampu menceritakan kembali. Untuk materi hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan untuk materi hari ini? Ya, Mbak Ulfa. Ulasan atau yang biasa kita kenal dengan review yaitu menilai sebuah karya, contohnya film. Di dalamnya ada sebuah identitas karya, menilai kelebihan dan kekurangan, dan tentunya sebagai bahan perbaikan atau karya itu sendiri. Ulasan itu adalah review. Biasa kita kenal dengan review, menilai sebuah karya, baik itu film, baik itu karya non fiksi ataupun karya fiksi. Ya. Yang di dalamnya juga tentunya mengajak orang lain untuk tertarik menonton atau membaca karya yang ditulis oleh orang lain. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan materi untuk pertemuan berikutnya yaitu masih seputar teks ulasan. Kita menelaah teks ulasan baik yang dibaca ataupun yang didengar untuk pertemuan yang ketiga ya. Hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin, kalau tadi yang membuka adalah Mbak Ina, sekarang yang menutup juga dipimpin oleh Mbak Ina. Silakan Mbak Ina untuk dipimpin berdoa. Sebelum